ikuti passion dengan seimbang dan realistis. Ketiga, Erick Thohir termasuk salah satu tokoh yang mengikuti passionnya, kemudian menjadikan kegemaran tersebut sebagai usaha dan pekerjaannya. Tentunya tak mudah mengubah kegemaran menjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan prestasi dan uang. Pasalnya, kenyataan seringkali tak seindah dengan angan dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku di sini guys, di my YouTube channel Timnas Reaction. Adapun untuk kali ini aku akan membahas tentang salah seorang tokoh yang sungguh fenomenal di dalam keterkaitannya membentuk persepakbolaan Indonesia. Siapakah tokoh yang saya maksudkan itu? Kisah sukses Erick Thohir. Erick Thohir ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 dan anggota Komite Olimpiade Internasional sejak 2019. Selain menjadi pengurus olahraga dan pejabat, Dr. Haji Erick Thohir BA, MBA juga dikenal sebagai pengusaha dan filantropis tanah air yang menaungi berbagai bisnis media serta entertainment. Beberapa di antaranya seperti stasiun televisi, Jak TV, Radio Gen FM, media cetak harian Publika, dan Gop Digest, Mahaka Advertising, rajakarcis.com, termasuk bisnis olahraga Liga Bola Basket Indonesia IBL, Satria Muda, Pertamina. Pada tahun 2023 lalu, perkiraan harta kekayaan Erick Thohir telah menembus angka fantastis, yakni lebih dari 2,3 triliun rupiah. Jadi tidak mustahil pada tahun 2025 ini kekayaan Pak Erick Thohir akan bertambah lagi. Kita doakan sukses terus untuk Pak Erick Thohir. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pada perbicaraan yang berikut, yaitu tentang profil Erick Thohir. Erick Thohir lahir di Jakarta 30 Mei 1970. Dia adalah putra dari Teddy Thohir dan Edna Thohir. Erick mempunyai darah Lampung dari sang ayah dan Sunda Tionghoa dari ibunya. Sang ayah Teddy Thohir ialah pengusaha yang ikut berkontribusi signifikan dalam Astra Internasional dan merupakan salah satu perintisnya. Erick memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Rika Thohir dan Garibaldi Thohir. Garibaldi Thohir dirut Adaro Energi. Saudaranya ialah bankir investasi handal. Sementara Rika Thohir, saudaranya, juga dikenal aktif mengembangkan bisnis keluarga mereka. Bersama sang istri Elizabeth Chandra, Erick Thohir memiliki 4 orang anak. Mereka adalah Mahendra Aga Khan Thohir, Mahatma Arpala Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Apriya Thohir. Berlatar belakang pendidikan bisnis dan manajemen, Erick lulus program Master of Business Administration dari Universitas Nasional California di Amerika Serikat pada tahun 1993. Sebelumnya, Erick telah memperoleh gelar Bachelor of Art dari Glendale Community College terlebih dahulu. Memasuki tahun 2023, Erick Thohir lulus dari program doktor kehormatan atau honoris causa di bidang manajemen strategi Universitas Brawijaya, menaungi Republika di bawah bimbingan Ponde Kompas dan Jawa Pos. Kiprah Erick Thohir sebagai pengusaha telah dimulai sejak puluhan tahun silam. Bersama teman kuliahnya, ia mendirikan PT Mahaka Media Tobacco
perseroan di Jakarta pada tahun 1992. Saat itu namanya masih PT Abdi Bangsa. Setahun berikutnya berdirilah Republika, PT Republika Media Mandiri, sebuah surat kabar senior yang masih eksis hingga saat ini. Ketika itu Republika melakukan inovasi dengan menjadi surat kabar pertama bagi komunitas muslim tanah air. Mahaka Group lantas membeli Republika di tahun 2001 sewaktu nyaris bangkrut. Dengan bimbingan dari ayahnya Teddy Thohir, Jacob Utama, Harian Kompas, dan Dahlan Iskan atau Surat Kabar Jawa Pos, Erick Thohir pun meraih sukses di bisnis media dan jurnalistik. Namun kiprah Erick Thohir tak berhenti di situ saja. Di tahun 1994, Erick kembali mendirikan Mahaka Advertising, PT Apabanindo Perkasa yang berfokus pada jasa periklanan. Melalui perusahaannya PT Danapati Abinaya Investama, Erick lantas mendapatkan Jak TV. Awalnya Jak TV berdiri pada tahun 2005 di bawah naungan Jawa Post Group. Pada tahun 2012, perusahaan Erick Thohir kemudian mengakuisisi Jak TV dengan nilai 55,5 miliar atau 50% saham. Terus berfokus di bisnis media dan entertainment. Makin sukses Erick Thohir mendirikan PT Kalyana Mitra, Adara Mahardika Live Indonesia di tahun 2007. Melalui usahanya ini, ia menyediakan layanan event organizer, creative agency, serta brand activation. Live Indonesia telah menangani beragam event besar seperti New Honda Vario, Launching Exhibition, XL Exhibition, BRI Exhibition, Launching Honda New CBR, dan masih banyak lagi. Belakangan Mahaka Media Tobacco mengakuisisi 80% saham Live Indonesia senilai 3,7 miliar rupiah. PT Mahaka Radio Integra Tobacco, PT Media Govindo atau Gop Digest Indonesia juga dimiliki oleh Erick Thohir. PT Media Govindo, Gop Digest Indonesia merupakan penerbit majalah Gop Digest Indonesia. Sedangkan PT Mahaka Radio Integra Tobacco menaungi PT Radio Atiria Gen 98,7 FM Jakarta, PT Radio Camar Gen 103,1 FM Surabaya, serta PT Suara Irama Indah JAK 101 FM. Berkecimpung di dunia bisnis entertainment membuat Erick Thohir terjun langsung memproduseri beberapa film layar besar. Sejauh ini dirinya pernah beberapa kali terlibat dalam produksi film yang laris manis di pasaran. Di tahun 2012 ia menjadi produser eksekutif untuk film Perahu Kertas 2. Sedangkan di tahun 2015 Erick Thohir menjadi produser eksekutif film 2014 Siapa di Atas Presiden. Cetak sejarah di gelanggang olahraga. Olahraga merupakan salah satu passion atau hobi Erick Thohir. Karena kegemarannya ini dan dengan kekayaan Erick Thohir yang fantastis, ia mengakuisisi klub olahraga luar negeri. Salah satu yaitu Inter Milan, klub sepak bola Serie A Italia di tahun 2013 lalu. Ia kemudian didapuk sebagai presiden klub sepak bola itu sampai tahun 2018. Pada saat yang bersamaan, ia pun mempunyai klub sepak bola Amerika, DC United, dan klub bola basket NBA, Philadelphia 76ers. Tak hanya itu, Erick juga mempunyai saham mayoritas klub Inggris, Oxford United. Di dalam negeri, Erick Thohir mempunyai saham Persis Surakarta sejak 2021. Di tahun 2009 hingga 2019, ia pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Persib Bandung. Sementara di tahun 1997 sampai 2000, ia pernah menjadi manajer Persija Jakarta.
Namun pada tahun 2016 lalu Erick Thohir melepas kepemilikan mayoritas di Inter Milan dan menyerahkannya kepada Suning Holding Group Co, sebuah perusahaan Cina. 2 tahun berselang, jabatan presiden klub juga ikut diserahkannya kepada Stephen Sang, tokoh kunci dalam suksesnya gelaran Asian Games 2018 di Indonesia. Kilas balik ke tahun 2018, Erick Thohir menjadi salah satu tokoh kunci atas suksesnya Asian Games 2018 yang digelar di Indonesia. Saat itu Republik Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Namun acaranya dihelat di Jakarta serta Palembang. Acara berlangsung meriah dengan konsep menarik dan seru untuk generasi milenial. Konsepnya memang dikhususkan untuk mengedepankan identitas dan keunikan bangsa Indonesia dalam sajian pertunjukan hiburan. Rupanya konsep tersebut digagas oleh Erick Thohir. Puncak acaranya ialah pertunjukan boyband dari Korea yang tengah diidolakan banyak anak muda. Menjadi Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju. Menjadi menteri ialah salah satu pencapaian penting Erick Thohir di ranah politik. Di tahun 2019, ia terpilih menjadi Menteri BUMN untuk Kabinet Indonesia Maju. Ia akan menduduki posisi ini hingga ke tahun 2024. Dan sekarang di era Pak Prabowo, beliau masih juga memegang jabatan yang sama, yaitu menjadi Menteri BUMN Kabinet Prabowo. Selama masa kepemimpinannya tersebut, sahabat dari Sandiaga Uno ini terus melakukan dobrakan sana sini. Ia memperbaiki sejumlah tatanan agar menjadi lebih baik lagi. Selain dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Erick Thohir juga tak segan memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Keputusan itu diambil karena yang bersangkutan dinilai telah merugikan negara Republik Indonesia kurang lebih 1,5 miliar rupiah lantaran penyeludupan komponen heli division. Kiat sukses ala Erick Thohir. Sebagai sosok yang berpengaruh di Indonesia, Erick Thohir kerap menjadi inspirasi banyak orang. Kesuksesannya yang telah diraihnya saat ini telah dicapainya dengan usaha kerja keras dan jerih payah bertahun-tahun. Yang pertama adalah sadari peluang bisnis. Jika ada yang didapatkannya dari sang ayah, kiat sukses pertama dari keluarga Thohir yaitu menguasai pemahaman mengenai peluang bisnis. Di dalam dunia bisnis adalah penting untuk mengenal peluang yang dapat menguntungkan dan mendatangkan manfaat. Yang kedua, kuat mental. Kedua, perjuangan mencapai cita-cita serta tujuan hidup tidak akan selalu berjalan mulus dan mudah. Oleh sebab itu, diperlukan ketabahan dan ketangguhan untuk melampaui rintangan dan cobaan dalam perjalanan meraih kesuksesan. Yang ketiga, ikuti passion dengan seimbang dan realistis. Ketiga, Erick Thohir termasuk salah satu tokoh yang mengikuti passionnya, kemudian menjadikan kegemaran tersebut sebagai usaha dan pekerjaannya. Tentunya tak mudah mengubah kegemaran menjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan prestasi dan uang. Pasalnya, kenyataan seringkali tak seindah dengan angan dan harapan. Berdasarkan pertimbangan itu, Erick Thohir memilih untuk tetap seimbang, menentukan batasan, dan bersikap realistis dalam hal mengikuti passion. Ia menyukai olahraga, namun tak mengesampingkan urusan nafkah dan bisnis untuk menyokong kesejahteraan hidupnya. Yang keempat, rendah hati, belajar dari mentor. Keempat, jika diperhatikan dari perjalanan karirnya, pengusaha Erick Thohir bersedia belajar dari pendahulunya yang sudah sukses dalam merintis Republika. Erick dengan rendah hati menerima bimbingan dari para senior yang telah lebih berpengalaman dalam seluk-beluk dunia bisnis, perintis Kompas dan Jawab Pos. Kesimpulannya, setiap keberhasilan dan kegagalan meninggalkan jejak. Agar terhindar dari kegagalan, pelajarilah jejak kesuksesan para tokoh yang telah lebih dulu berhasil mencapai cita-citanya. Jika relevan dan sesuai situasi, teladani dan ikuti cara mereka agar prosesmu jadi lebih cepat mencapai kesuksesan. Aku akhiri
Sampai di sini sahabatku. Jika diberikan kesempatan, insya Allah kita akan berjumpa kembali di my YouTube channel Timnas Action. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.